Halo, gue Iqbal. Gue Ucup. Gue Wendy. And this is Howdy Laid Back. Cup, Wen, ada yang pengen gue omongin sama kalian dikit. Kalian kemarin nonton nggak podcastnya, kita sebut apa, Om ya? Om Deddy Corbuzier. Oh ya, Om Deddy Corbuzier. Kemarin Lihat. Kemarin viral banget dari pagi sampai seharian kemarin ya. Bener. Yang sama trending nomor 2. yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Yang pertama. Yang sama Pak Terawan. Pak Menteri Terawan. Oke. Terakhir aku lihat 7,7 M. 7,7 M. 7 juta, Dan itu langsung 7,7 trending juta. nomor 2 se-Indonesia. Oh iya. Kenapa, Bang? Apa ya? Mengagetkan gak sih? Iya, benar. Emang soal corona ya. Soal corona. Yang katanya ada rumah sakit di Indonesia yang Tidak menerima pasien. memang sengaja tidak menerima pasien dengan COVID-19. alasan, Dengan alasan itu bisnis. bisnis. Ya, itu ya ketika gue lihat reaksinya Deddy Corbuzier juga Kaget banget itu. sama juga reaksi gue ketika gue bener. bakal di situ kayak Betul. gue bakalan melakukan Hal yang sama. Oh shit. Gitu. First Wow. impressionnya bakal sama juga, gue. Bahwasanya ternyata, dan itu adalah alasan kenapa pemerintah tidak merilis nama-nama rumah sakit yang ada pasien corona. Iya. Kecuali yang memang diperuntukkan untuk Kecuali memang penanganan. dirujukan. Iya. Betul. Well, that's fucked up. Dan per hari ini data terbaru udah 308 atau 900. 308 pasien. Kemarin sore ya? Kemarin sore. Mulai, Sore ini rilis. pasti bakal diupdate lagi dan lonjakannya juga pasti kayaknya Per kemarin sore tanggal, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 20. Per kemarin sore tanggal 19 Maret ya. 309 kasus dengan 25 kasus orang meninggal. tertinggi di Asia. Tertinggi di Asia, death rate-nya ya. Bukan Asia malah di dunia deh. Di dunia, betul. Death rate tertinggi itu Indonesia. Death rate tertinggi di Indonesia. Ya. Dan aduh, gue speechless sih. Dengan kondisi rumah sakit seperti itu dan dengan kondisi penanganan Indonesia, gimana ya? Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga pemerintahan karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani ini. Cuma ada beberapa hal yang kayak gue rasa kok gitu ya, gitu. Terutama pihak-pihak rumah sakit yang seharusnya menjadi maslahat bagi umat, Benar. tapi ternyata mereka mementingkan bisnis, kayak gitu. Well, howdy buddy sekalian, kita himbau buat teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan di rumah masing-masing dan sekali. mendukung program pemerintah yang sudah apa istilahnya mengupayakan dan menyuruh kita untuk stay at home. Stay at home. Ini belum lockdown ya? Ini belum ya. lockdown ini teman-teman semua. Ya, kita Ini siap-siap aja. himbauan aja untuk social distancing ya, Cup ya. Jaga kebersihan, selalu sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Kalau bersin ditutupin, batuk ditutupin, gitu. Kalau ada aib ditutupin. Iya, beda Pak itu. Beda. Oke. Oke, and saat ini, sore hari ini di studio kita tidak hanya bertiga lagi-lagi, howdy buddy sekalian, nggak cuma gue, Ucup dan Wendy. Ya, Kita di sini tamu kedatangan dari tamu jauh. dari jauh ya. Dari mana nih? Dari jauh menempuh perjalanan 1 jam lebih. 1 jam lebih. Luar biasa sekali. Sebelum itu kita mau bahas apa sih hari ini, Cup? Kayaknya kita Sebelum- kenalin dulu deh. Kita kenalin dulu aja. Kenalan dulu aja deh. Oke, di depan kita sekarang ada Teh Ocha dan Catia. Selamat datang Teteh Ocha. Selamat datang. Dan Halo. kita Ocha. Halo. Apa kabar Teh dan Catia? Baik. Alhamdulillah. 1 jam itu kita berasa piknik tadi ya. Jauh. Piknik. Ini soalnya lihat sawah-sawah yang membentang luas. Pegunungan. Pegunungan bukit. Rasanya nggak pengen berhenti. Waduh. Terus. Oke. Kita mau bahas apa nih, Cup? Oh ya, for your information ya. Jadi Teteh Ocha sama Catia ini adalah seorang ibu dan anak. Ini sosok ibu dan anak. You're my daughter. Iya. Seharusnya tadi nggak kita introduce dulu. Aku mau bikin tebak-tebakan tadi aslinya. Howdy buddies, ini kalau melihat sosok ini temen atau ibu anak ya? Suaranya Udah diintroduce dulu. Oh, udah. Tapi jujur sih punya- Teh, dulu waktu pertama kali tahu sosok Teteh dan juga Catia ini nggak nyangka juga. Aku secara pribadi ya untuk seriusan ini anaknya Teteh gitu.
Bener. Kirain kalau anaknya Teteh tuh masih kecil, masih berapa ya? SD lah paling enggak. Teh, Catia, angkatan berapa sih dia? 18. 18 ya? 18. 2018, cuma 4 tahun beda sama gue. Iya, sama kita semua. Iya. Dan Wajahnya nggak sama emang. Wajahnya ya. Iya, 11-12. 11-12. Bener tapi Teh, waktu itu tempo hari saya ditunjukin sosmednya Teteh kan sama si Ucup. First impression saya, ini mana ibu mana anak? ini temenan ya Cup. Ini siapa gitu? Ini temenan ya itu. Temenan. Kayak gitu. Waktu mau ini bikin topik ini ya. Iya, sebelum bikin topik kemarin kan Kira-kira- sempat diintroduce sama Ucup gitu. Kira-kira gestarnya siapa ini? Terus dikasih tahu si Ucup kalau si Teteh, terus ditunjukin itu Instagramnya ada foto sama Teteh sama si Cate ya. Terus gue langsung, wih beneran ini. Kalau ini itu ibu anak, kirain temen deket gitu kayak sahabat gitu. Iya, gara-gara gitu jadi kita tuh pernah batal endorse. Oh, gitu? Mau di endorse ibu anak gitu ya. Terus pas foto kayaknya tapi nggak kelihatan ibu dan anak, terus kita gagal. Alasannya malah karena Padahal itu endorse apa? Produk apa? Produk baju jilbab gitu. Oh. Tapi yang memang buat ibu dan anak gitu. Tapi nggak kelihatan gitu, jadi. Tapi ya nggak kelihatan ibu dan anaknya, jadi nggak jadi deh. kok nggak kerasa ya ini kayak ibu anak. Iya. Makasih ya kita udah diundang ke sini ya. Iya. Sama-sama. Ya. Jadi kira-kira dari dua tamu kita ini kita bisa ulik apa sih, Bal? Ben? Kalau gue pribadi Cup, gini. Saya ngelihat relationship antara Teteh dengan Catia ini sangat menarik sih. Menarik dan nggak banyak kayaknya ibu dan anak banyak, seperti ini. nggak banyak loh. Ibu dengan anak yang pendekatannya seperti ini nih nggak banyak. Kayak Deket banget gitu ya. ya itu tadi first impression gue aja kayak ngelihat ini kayak temen sih. Ini nggak kayak sosok ibu dan anak banget gitu loh. Dan itu sih yang ingin kita berbincangkan dengan Teteh dan Catia kayak gitu. Seperti apa sih sebenarnya Teteh melakukan pendekatan dengan anak-anaknya Teteh sehingga tidak umum. Kayak ini ini keren sih kayak Keren, gitu. iya. Ini keren sih. Kalau di rumah Teteh dengan Catia atau mungkin dari kecil Teteh dengan Catia itu seperti apa sih? Sehingga bisa terbentuk relationship yang demikian kayak gitu. Sebenarnya sama aja ya, ibu dan anak kebanyakan. Cuma kalau dulu masih kecil akan beda. Saya sebenarnya banyak belajar dari Catia sendiri gitu. Saya justru yang menyesuaikan. Karena kita harus tetap ya, semua orang pasti punya pengalaman masa lalu, pola asuh masing-masing. Saya punya pengalaman pada masa kecil diasuh dengan pola asuh seperti apa gitu. Cuma memang waktu saya udah kuliah, karena saya dari keluarga besar, 7 bersaudara, artinya papa sama mama juga punya porsi perhatian tidak cukup banyak gitu. Kebetulan saya jurusan psikologi pendidikan dulu. Psikologi Iya, pendidikan. dari bimbingan konseling. Terus saya malah berpikir kalau misalnya papa sama mama agak jauh dari saya, bukan berarti mereka tidak dekat dengan kita, karena bisa jadi anaknya banyak gitu. Malah saya balik, artinya saya yang harus mendekati mereka. Kalau mereka tidak membuka komunikasi tentang hal-hal yang pribadi, bukan berarti mereka tidak peduli gitu ya. Tapi karena anaknya banyak, urusannya banyak, mungkin nggak kepikir gitu ya untuk nanyain kamu gimana, perasaanmu gimana gitu. Di saat saya kuliah malah saya yang harus deketin mereka. Kalau ada beberapa hal yang saya pengen menyatakan sesuatu tapi agak kagok karena kan pola komunikasinya beda nih. Kalau zaman dulu tuh ibu dan ayah tuh kayak ada jarak ya. Komunikasinya tidak sedekat yang kalau saya lihat di pola asuh di era sekarang gitu. Kalau ada hal yang saya tidak bisa langsung sampaikan kepada orang tua, saya biasanya bikin surat gitu. Pakai surat. Iya, dulu pakai Dikirim surat. dulu ke pos nggak atau langsung Enggak, langsung dikirim. Tapi sayanya mau pergi misalnya kalau mau berangkat sekolah atau saya simpenin gitu buat. Dan itu tuh biasanya memang lebih menyentuh. Ya, betul. saya melihat setelah saya memberikan surat untuk papa saya sama mama saya, ada satu perubahan yang artinya mungkin orang tua juga bisa kok diingetin anaknya Betul, gitu. betul. Saya menyampaikan beberapa perasaan. Nah, artinya
setelah saya punya anak, dulu mungkin saya juga nggak sedekat sama Teh Cate ya, biasa aja kayak ibu dan anak dengan karena dia masih kecil gitu, dia yang harus saya atur dan sebagainya. Tapi setelah dia mulai SMP, terus dia mulai menstruasi, dia sudah mulai punya ketertarikan terhadap lawan jenis, itu kan juga shock ya gitu. Tapi ya saya juga ngerasa ya kalau hewan manusia saya punya perasaan yang sama. Saya ngikutin, saya belajar aja. Saya mengikuti tapi juga tidak artinya saya harus ngikutin kemauannya dia terus. Ada pola komunikasi di mana kita bisa koordinasi, kerjasama gitu. Betul. Okay. Tapi nanti bisa ditanya deh Teh Cate dari mulai dia dari kecil bagaimana perkembangannya mamahnya bisa sedekat itu. Tanyain sama anaknya sendiri. Mungkin ada sedikit yang mau ku confirm dulu ke Teteh. Teteh berarti dia 7 bersaudara? Dan Teteh anak ketiga. Saya yang paling punya usaha untuk mendekati karena merasa kan saya mungkin anak tengah ya. Merasa anak yang paling tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tua saya lebih ke anak yang paling besar atau ke yang paling kecil gitu. Setelah saya kuliah saya berusaha untuk gimana ya caranya. Saya melihat orang tua itu sayang, cuma anaknya banyak, urusannya juga banyak gitu. Artinya saya yang harus mendekati. Bagaimana mengungkapkan perasaan saya di saat saya sudah kenal dengan rasa suka kepada lawan jenis, kan itu sangat dulu kan nggak boleh. Papa saya galak gitu ya. Terus saya membuka itu, awalnya saya melihat reaksinya itu kayak kagok gitu dan kaget gitu ya. Tapi saya mencoba untuk melepas semuanya. Kalau nggak ke orang tua, saya ke siapa gitu. Betul. Jadi Teteh yang proaktif ya. That's nice. Mungkin sebelum lanjut ke sana nih Teh, gini, generasi saya dan Ucup dan Wendy ini kan sebenarnya sudah generasi yang memasuki usia menuju pernikahan ya. Mungkin kalau iya kan ya, kita angkat ini ya. Kita angkat ini. Undangannya ditunggu ya. Cari dulu Mas. Cari dulu. Semoga segera ditemukan ya. Amin. Amin paling serius ya. Tanda-tanda udah kepengen nih. Cup, kamu kan Cup. Gimana mau ngomong apa? Sebelum kesana nih, sebelum menuju ke Catia dan anak-anak Teh. Apa yang dulu gini, di usia-usia seperti kita ini yang hendak menikah, kita mungkin belum ada pandangan nih Teh. Maksudnya seperti apa pernikahan, kemudian apa yang akan dihadapi ketika pernikahan itu sudah berlangsung seperti itu. Kalau mundur ke masa lalu Teteh dulu, apa sih yang mencetuskan di pikiran Teteh sehingga Teteh ingin beranjak kepada dunia pernikahan? Satu, tugas-tugas perkembangan saya sudah selesai. Saya sudah kuliah, saya sudah bekerja mandiri, bahkan mungkin sudah walaupun tidak banyak sudah mampu memberi. Pastinya di usia segitu ada keinginan untuk mendapatkan pasangan. Kebetulan saya kan sama papahnya Catia ini jauh ya, saya tinggal di Bandung gitu. LDR-an deh dulu. LDR selama 9 tahun loh ya. Tapi itu nggak merasa pacaran ya, nggak merasa pacaran karena saya juga punya seseorang yang saya sayangi gitu. Tapi di usia 24 itu kan udah pandangannya buat saya tidak melulu cinta, karena saya bukan bucin kayak anak sekarang. Jangan bucin makanya. Saya orang yang mampu menyeimbangkan antara rasa afektif dan logika saya gitu. Saya melihat kalau ke depan tuh saya harus punya suami yang punya tanggung jawab, yang menerima saya apa adanya, karena saya dari keluarga besar ya. Artinya selain menerima saya harus menerima orang tua saya, background keluarga saya, adik-adik saya, kakak saya. Nah kebetulan papahnya Teh Cate ini orang yang dia tuh tidak melulu melihat saya, walaupun saya misalnya tidak baik responnya ketika dia datang ke rumah saya, biasa aja karena nggak ada perasaan mungkin gitu ya. Tapi saya melihat proses itu, beliau pendekatannya ke orang tua bagus, ke adik-adik bagus, komunikasinya ke kakak-kakak bagus gitu. Ya akhirnya saya menerima, walaupun saya selalu yakin ya gitu. Kan kalau anak-anak saya melihat kecenderungan ya, mau menikah itu harus punya A, B, C, D.
selain mental, ada beberapa materi yang harus dipersiapkan. Betul. Satu sisi sih bagus ya. Saya memang waktu nikah itu kita nggak pernah tahu apa-apa, orang tua yang ngurus. Dari catering, Iya. undangan semuanya kita tuh tinggal jadi manten gitu. Anak-anak sekarang kan punya konsep, Betul. mereka harus punya dana sendiri. Saya ngeliat tuh satu sisi keren, mandiri. Walaupun sebenarnya orang tua tuh kan pengen gitu ya, ada juga budget untuk betul, menikahkan betul. anaknya gitu. Bahkan ada juga ya orang-orang yang ada di lingkungan saya setelah menikah hubungan orang tua dengan anaknya nggak bagus karena merasa konsep ayahnya nggak dipakai, Ya, anaknya mau sendiri gitu kan. banyak, betul, Iya. banyak Karena merasa kejadian udah punya uang sendiri, pengen Betul. punya konsepnya kan beda ya. Nah, ada pergeseran kan. Bahkan pernah nih ya, saya sama suami ke satu pernikahan, lihat satu pesta yang luar biasa tuh. Suami saya langsung nanya gini, "Mam, butuh berapa biaya kira-kira ya gitu dananya kalau misalnya bikin pesta?" Saya bilang gini, "Duh Pak, anak sekarang tuh harus banyak diskusi bareng karena biasanya anak-anak sekarang tuh punya konsep sendiri. Tanpa kita tahu tuh mereka punya tabungan juga untuk masa depannya." Satu sisi bagus ya kemandiriannya. betul, Kalau zaman saya tuh nggak ada. Sedikit sekali gitu, hanya beberapa laki-laki lah ya. Betul. Kalau yang dari perempuan, saya benar-benar tidak punya tabungan sama sekali. Kalau anak-anak sekarang yang walaupun perempuan, mereka udah nabung Betul, sendiri betul, gitu, betul. mandiri. Ada Saya enggak. inisiatif untuk ke sana. Saya tuh Betul. tahu-tahu cuma siapa teman-teman yang mau diundang, minta listnya, udah selesai gitu. Nah, mau nikah itu saya melihat ya tidak hanya melihat, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa pernikahan itu kalau dilandasi dengan ibadah pasti akan berkah. Yang paling penting dasarnya laki-lakinya punya tanggung jawab dan punya agama, itu aja. Betul. Masalah cinta itu Sekian. bukan nomor satu. Betul. Kalau perempuan ya, tapi nggak tahu laki-laki. Kalau saya tanya nih Teh, Teteh setuju nggak dengan statement ini bahwasanya pernikahan itu tidak melulu soal cinta dan kasih sayang? Teteh setuju nggak dengan kalimat tersebut? Kalau kasih sayang enggak ya. Kalau kasih sayang kalau cinta ya, karena saya selalu membedakan antara cinta dan kasih sayang. Yeah, Karena betul. cinta buat saya semua. Kasih sayang lebih universal. Iya, betul. Ya, terus terang ya, anak-anak juga tahu, bahkan anak suka gini, "Pah, Mah, kenapa sih dulu Mama suka sama Papa?" gitu. Pada nanya-nanya. Iya. Saya merasa bahwa yang paling penting tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus bagaimana perlakuan dari calon suami saya kepada keluarga saya. Betul. Setelah menikah, saya ini berbagi, kadang-kadang saya selalu ingin berbagi cerita saya kepada banyak teman-teman saya, saudara saya, bahkan mungkin anak saya. Setelah menikah itu kan ada nih cinta banget nih laki sama perempuan, menikah beberapa bulan, beberapa tahun divorce itu, cerai. Alasannya sudah nggak ada cinta lagi. Karena cinta itu kan memang harus dipupuk. Betul. Terusan saya kalau dilihat ya, perasaan saya ke papahnya Cete dulu mungkin hanya 20%, logikanya 80%. Tapi setiap hari, saya pernah ditanya juga, setiap hari kalau bangun tidur saya selalu bertambah rasa sayang dan cinta saya karena sesuatu yang positif yang saya lihat gitu. Kalau perempuan kan sebenarnya mudah ya. Kalau laki-lakinya bisa tidak membeli hatinya dengan harta loh ya, dengan perhatian, dengan kebaikan, dengan sikap-sikap positif, itu tuh nambah sampai saya sendiri yang selalu ketakutan saya ditinggal. Padahal dulu saya bodo amat gitu. Artinya laki-laki harus begitu. Saya akan sharing aja, laki-laki harus begitu. Kalau misalnya Cete bilang melihat sosok papahnya, nanti kalau saya punya suami pengen kayak papa gini gitu. Ya kalau kami orang tuanya berharap lebih baik dari papahnya gitu. Kalau saya sendiri bukan membanggakan suami saya sendiri ya gitu. Oh iya, modal laki-laki tuh itu sebenarnya nanti kalau support istrinya, karena rezeki itu tuh Allah yang ngatur. Betul. Itu akan sangat memudahkan jalan. Gitu. Ini contoh konkret bahwasannya cewek nggak selamanya mengandalkan perasaan ya berarti Teh. Kalau Teteh bilang tadi perasaan 20% dan 80%-nya adalah logika. Tapi mungkin ada sebagian tidak perasaan tapi udah ke materi duluan. Kalau saya nikah suami saya udah kerja dan mapan ya waktu itu. Gaji saya sudah bisa ngasih orang tua gitu. Suami saya tuh baru training di salah satu perusahaan. Baru training loh. Nikah dia dapat SK jadi
jadi karyawan diangkat, saya hamil, saya melahirkan diangkat jadi manajer, saya hamil lagi yang kedua diangkat lagi jadi vice president, lahir anak kedua diangkat lagi jadi direktur gitu. Artinya kan semua itu bisa linear kalau mau diusahakan dari awal gitu. Betul. Kalau dari awal sudah persiapan secara materi misalnya gitu ya, kan bisa berkurang. Mendingan nambah kan daripada berkurang. Nah, pertanyaannya kan? Iya. Pertanyaannya, di awal Teteh mengetahui kondisi suami seperti itu, ada kekhawatiran gak sih? Insya Allah saya dari keluarga yang tidak berlebihan, bahkan mungkin kekurangan ya. Bayangkan aja ayah saya seorang dosen swasta, anaknya 7. Iya benar. Jadi buat saya mau kurang mau enggak, saya akan bisa terima gitu, karena bukan orientasi saya, bukan hidup itu dengan materi. Yang penting saya selalu ditanamkan dari orang tua, yang penting kayak hati. Betul. Bukan kayak harta. Gitu. Keren. Ya Allah yang kayak gini. Berbagi itu nggak harus nunggu kita punya. Betul. Apa yang kita punya kalau bisa dibagi dan harus dibagi-bagi gitu. Jadi buat saya di saat suami saya dulu masih training, saya jalan aja walaupun nggak enak ya, karena biasa saya mandiri terus dikasih sama suami itu ada perasaan nggak enak gitu. Malah nggak enak. Nggak enak banget gitu, karena udah biasa saya dari kuliah kan udah cari, karena tahu orang tua nggak bisa beliin saya buku, saya harus bisa beli buku sendiri. Saya ngajarin anak-anak komplek dulu di Bandung itu. Terus saya ngajar TPA buat uang tambahan gitu. Betul. Jadi buat para perempuan dan laki-laki sebenarnya kalau saya ngelihat ya konsep-konsep sekarang mau nikah gitu, terus yang udah jadi bucin, yang ya kita nggak pernah tahu untuk hal-hal kayak gini, tapi niatkan semua itu ibadah. Mas, cinta itu tuh bisa hilang, orang cinta mau 100% atau 1000%. Betul. Ditinggalin kan. gitu deh. Betul. Oke. Menarik sih. Ini menarik sih. Masih ada nggak yang gini ya? Generasi kita. Sebenarnya bukan masih ada. Kalau mau kalian harus begitu gitu pandangan. Ada beberapa visi yang harus kalian tumbuhkan sendiri gitu. Cup, jodoh adalah cerminan diri, Cup. Nah. Iya. Saya selalu bilang sama anak saya Chat ya gitu. Dulu kan dia suka banget tuh sama Iqbal Ramadan. Aku pengen suaminya kayak Iqbal Ramadan. Lo halu banget nggak sih? Iqbal Ramadan yang mana ya? Si Iqbal. Bukan Iqbal ini. Iqbal Junior. Iya. Dilan dia. Soleh bla 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 gitu. Terus saya bilang gini, itu yang udah halu-halu gitu, pokoknya tiap hari mau Iqbal gini. Udah Teh, kalau misalnya kamu pengen punya sosok yang begitu, kualitas dirimu dibentuk, ditumbuhkan, siapa tahu nanti jodohnya juga sama dengan kualitasnya. Jadi kalau kamu mau yang soleh, kamunya nggak soleh, jangan berharap. Assalamualaikum jangan. Terus gila punchline-nya. Nah itu ya sedikit lah ya untuk masalah bahwa menikah nanti juga akan beda lagi. Satu bisa jadi karena saya orangnya tidak selalu ingin memperbesar masalah ya. Maksudnya kalau bilang tidak suka jangan ya, namanya orang hidup itu kan memang selalu dengan masalah, kecuali orang yang sudah mati gitu. Tapi tipe yang tidak suka memperbesar masalah, saya orangnya simpel juga. Tapi bahaya juga sih kata orang-orang kayak gitu. Kalau menurut orang itu masa buat saya enggak, nanti bisa jadi bom waktu gitu ya. Betul. Tapi ya alhamdulillah saya sudah menikah 21 tahun ya. 21 tahun. Jadi lama ya? iya, dan tanya di sama anak kayaknya nggak pernah tuh yang namanya cekcok masalah gitu, enggak. Kayaknya Kameramen kita langsung kaget tuh. Tapi lo lihat nggak pernah ya? Nggak pernah sih, paling cuman yang kayak apa sih masalah misalkan di jalan macet-macetan. Saya bukan bertengkar ya, berdebat. Karena saya penyabar saya penyabar. Saya suka memberikan ruang di jalan. Udah klakson itu jangan sampai bunyi. Suami saya tipikal kalau di jalan tuh padahal orangnya sabar banget, tapi kalau di jalan nggak bisa. Itu kalau kita bareng berangkat pasti di jalan itu kita akan berdebat masalah. Bisa nggak kita tuh berhenti dulu sebentar? Bisa nggak kasih ruang buat pengguna jalan? Bisa nggak? Bisa nggak kalau merah
baru pink gitu kan, udah mau hijau gitu, bisa nggak berhenti? Itu saya yang selalu rewel. Nah itu suka suami saya berdebat, pokoknya aku yang benar gitu. Nah paling gitu doang itu ya. Terus anaknya yang kayak udah. Anaknya gitu kayak. Dulu waktu masih berdua gimana? Berdua dulu apa ya, kalau di jalan nggak pernah sih ya juga. Enggak, sama kebetulan ya itu mungkin cerminan diri ya, atau bisa jadi sebenarnya saya dulu orangnya impulsif, tidak sabaran, atau tapi ada pengaruh positif yang kalau saya melihat begitu ya, di saat saya jadi sabar karena suami saya penyabar, di saat saya jadi orang simple karena suami saya simple. Saya suka nanya kenapa sih nggak pernah marah, kenapa sih membebaskan saya pergi dengan siapapun misalnya gitu. Ya ngapain marah, energinya nggak bagus gitu. Ngapain ngelarang, kan udah tahu izin mau berangkatnya, terus tahu perginya sama siapa, nggak cemburu, enggak, wong kamu isiku gitu. Jadi saya tuh belajar dari situ. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya saya sering memancing biar dia marah gitu, tapi nggak pernah, dan kalau saya tanya alasannya memang masuk akal. Oh ya, pola pikir saya tuh rada berubah karena mungkin ya pasangan saya. Jadi memang satu sama lain memang harus bisa menginfluence gitu ya, untuk yang positif. Tapi kalau gaya hidup saya yang bersih sehat masih belum bisa nempel di suami saya. Atau saya kurang kuat. Saling mengimbangkan. Iya. Saling mengisi. Iya. Gitu. Seru banget ya kayaknya keluarganya ya. Jadi pengen berkeluarga nggak? Gimana Cuk? Didoain deh. Memantaskan diri dulu. Memantaskan diri dulu. Memantaskan diri menurut siapa loh, Cup? Kita nggak pernah tahu. Menurut kita belum pantas, menurut Allah sudah pantas. Wah. Langsung mikir lagi. Ya Allah, gimana ya Allah? Ya Allah. Ya yang penting ada yakin ya. Nah, nggak tahu nih kalau kalian, kalau saya sih dulu memang selalu gayanya tuh kayak soleha banget. Untuk urusan begitu memang saya tuh yang sholat gitu ya, meminta, memang saya meminta sholat, saum gitu. Ya Allah, kalau misalnya memang saya tidak ada petunjuk, paling enggak saya diyakinkan hati saya aja gitu. Nggak tahu harus begitu. Kalau doa kita gimana? Doa kita. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jauhkan. Enggak. Tolong direvisi ya Allah. Siapa tahu salah ya kan. Kekeh dengan pilihan kita ya. Itu Ucup sih kalau saya. Iya, Catnya belum ngomong nih Kay. Iya, Catnya belum ngomong nih. Gimana Cat punya sosok ibu seperti Teteh Ocha ini? Manggilnya ibu apa mama? Mama Ya. sih. Seneng sih, maksudnya mama itu kayak ngikutin zamanku gitu lah. Jadi ketika aku punya pilihan atau ketika aku sekarang ada di zaman milenial kayak gini, mama tuh selalu cari tahu nih zamannya Teteh tuh kayak gimana sih gitu. Dan asiknya itu karena mama paham di zaman aku, jadi ketika aku mau ngapa-ngapain tuh kayak santai karena mah udah tahu duniaku tuh seperti apa gitu, dunia teman-temanku seperti apa gitu. Makanya aku selalu kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman tuh aku juga pasti selalu ngajakin mamahku kayak gitu. Biar mamah tahu gitu lingkunganku tuh seperti apa gitu. Softwarenya Teteh nih istilahnya update terus gitu ya. Update terus. Iya. Kalau ada beberapa kata yang aku nggak tahu misalnya gitu, Teh sebenarnya ini artinya apa gitu. Teh ini artinya apa sih gitu. Kayak ada di Instagram apa gitu ya. Istilah-istilah zaman sekarang gitu ya. Iya. Nanti kalau selalu kepo gitu mamah tuh. Tapi ngasih tahu juga kalau belum kepo. Iya. Aduh, ya. Gitu sih. Sampai pada apa ya? Sampai pada tahap di sosmed pun saling berinteraksi ya Teteh. Iya, benar. Itu sengaja Teh? Sengaja karena gini. Kalau saya ya, kalau saya perlu merespon, saya pasti respon. Atau memberikan apresiasi. Ya, kalau anak-anak ke saya kadang-kadang saya malah suka nggak enak misalnya, ulu Teh, mama lebay nggak kalau misalnya update kayak gini? Saya malah nanya, Teteh malu nggak kalau punya mama kayak gini? Enggak, aku tuh sih asik-asik aja gitu. Kadang-kadang saya juga tanya karena saya akan menempatkan diri, misalnya bukan saya menjudge gitu. Saya kan juga punya banyak teman yang sepantaran. Kadang-kadang buat saya tuh kok kayak gitu lebay ya gitu. Misalnya saya punya, bukan menjudge, cuma
menurut pandangan saya oh diusahakan, saya enggak, atau saya emang nggak suka kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya pengen update sesuatu, saya pasti akan minta feedback dari anak, lo baik nggak, enggak, terus saya minta izin. Kalau misalnya saya mau upload foto dengan anak-anak, boleh nggak mama, takutnya nggak berkenan. Oh sampai segitunya. Boleh nggak mama update ini gitu. Dari keluarga Teteh ini komunikasinya baik banget ya. Komunikasinya baik banget. Iya kan? Walaupun lewat WA loh kadang-kadang. Iya, walaupun lewat WA atau langsung, komunikasi dari orang tua ke anak ke orang tua itu juga baik kan? Open banget dan Iya. jarang sih kayak gitu. Jarang Secara banget. langsung maupun secara lewat Tidak langsung. apa Digital ya. digital itu keren banget itu loh, maksudnya. Keren. Gue sering lihat teman-teman di sekitar itu dalam urusan misalnya WA aja deh, kontak WA misalnya. Kontaknya entah itu ibunya atau bapaknya itu di hide ketika kita Oh iya, bikin status ya. biar nggak mau gue lihat sama ibu gue gitu atau bapak gue misalnya. Itu buat urusan WA dulu, Belum yang lain. Iya. di IG misalnya. Ya pernah juga saya di hide. Kalau orang Cuman tuanya. WA aja sih sebenarnya di hide ya. Kalau aku nge-hide mama sama papa kalau di WA, sama keluarga yang lain juga, pokoknya kayak tante, nenek gitu. Cuman Tapi itu kalau sepengetahuan. iya aku bilang mah aku nge-hide mama di tuh. WA Itu yang beda di gitu. situ. Itu yang beda di situ. Sampai Bedanya di situ. nge-hide aja di Iya. komunikasikan. Alasannya alasannya boleh ya untuk beberapa, mungkin saya nggak mama sama papa nggak harus tahu. Iya, betul. Ya, saya Ya mungkin menghormati. banyak aspek juga ya, kayak misalkan orang tua gue sendiri juga bisa dibilang masih kudet juga gitu. Jadi untuk nggak ada main Twitter, nggak ada main Nggak ada. Facebook. Di WA satu aja baru sisi tahun ini. apa? WA aja baru tahun ini. WA aja Oh ya, Wendy? baru dua ya, baru Si belakangan Ibu, ini. iya Ibu Wendy. Kayak gitu. Ya, di Atau satu mungkin gini Iqbal, tapi nggak bisa disamakan juga karena saya bisa begini juga karena teman-teman saya mungkin ya Betul. masih muda, Ya, karena betul. kebetulan saya di dunia entertain, Betul. di radio anak-anak muda, di Bener. TV anak-anak muda, Betul. di event organizer anak-anak muda. Artinya saya juga banyak bersinggungan dengan orang-orang muda. Betul. Pasti itu juga karena pengaruh lingkungan saya. Iya. Nah, makanya ada beberapa aspek yang menyebabkan Teteh bisa seperti ini komunikasinya ke anak-anak. Salah satunya karena memang Teteh terbiasa dengan sosmed. Sedangkan seperti orang tua saya kan tidak terbiasa dengan dunia digital. Digital. Seperti itu. Makanya mungkin kalau misalkan ayah ibu saya, bapak ibu saya mainan itu ya saya dikepoin juga gitu loh. Bisa sama mungkin kasusnya seperti Teteh dengan Catya ini gitu. Gitu. Pernah berantem nggak di grup WA? Iya, pernah live grup adiknya tapi. Gara-gara Iya apa tuh? aku waktu itu karena waktu itu kan aku ke Bandung nih sama teman-teman, terus aku kayak ngerasa nggak dicariin gitu, maksudnya kan Malah nggak biasanya dicariin. iya nggak dicariin tuh aku kayak ih kok nggak ada yang nyariin aku, kenapa mama nggak minta Teteh pap dong lagi di mana apa gimana ini tuh nggak sama sekali. Jadi mungkin karena aku lagi liburan sama teman-teman, jadi mungkin ya udah sana main dulu aja gitu, tapi aku kayak ngerasa lah ini nggak dicat, aku nggak dianggap lagi apa ya, aku nggak usah balik aja gitu. Diperhatiin lagi gitu. Terus aku marah-marah di grup, terus aku left grup gitu. Terus aku bilang sama mama tuh nggak nyariin aku gitu. Ya udah aku keluar aja dari grup gitu. Kebalikan ya sama kita ya. Kita dicariin malah. Ngapain sih? Yang live group itu ya anak-anak, pernah adanya juga gitu karena marah ya dulu. Jadi walaupun setiap hari kita ketemu, pasti di WA itu kita kan ada grup keluarga. Kadang ya kebetulan rumah itu agak luas, jadi suami juga orang IT, jadi selalu di belakang punya ruangan sendiri. Punya teman sendiri. Iya, mungkin rumah kurang begitu homey, kadang-kadang udah pada masuk kamar. Jadi mau ngajak makan malam, rata-rata biasanya hampir lebih sering kita makan malamnya bareng gitu keluar. Pasti gini, mau makan nggak? Itu tuh lewat WA nggak? Tapi kadang-kadang saya juga suka kangen ya. Ya udah saya keluar dari kamar, saya simpan handphone, saya masukin kamar satu-satu gitu. Serbu-serbu ke belakang gitu, gitu. Demi berkumpul ya Teh. Iya. Betul. Tapi itu budaya yang udah jarang juga Itu udah untuk jarang. keluarga zaman sekarang. Betul. Buat makan bareng pun biasanya kalau di rumah gue, gue makan di ruang tengah, misal bapak gue makan Misah-misah. di misah-misah. Nggak bareng ya. Iya, nggak bareng. Walaupun itu di rumah loh. Belum lagi makan di luar Di luar. bareng-bareng, mungkin nggak ada waktu sama Gak sekali. ada waktu. Ya itu jarang banget sih kalau makan di luar. Ya, itu kan. Requestnya bahkan dari anak-anak. Anak-anak. Itu yang Jadi beda. Itu kalau yang beda. weekend
Mama jangan punya agenda, papa nggak punya agenda, adek nggak boleh punya agenda. Ini yang paling selalu mengingatkan ini Chat ya. Iya. Sangat family oriented ya. Iya, soalnya ngerasa banget udah kuliah gitu ya, dan udah tugas sudah numpuk, terus punya teman main sendiri, terus punya kegiatan yang padat banget, kayak seminggu tuh padat banget gitu. Aku Bener. kayak ngerasa jauh. Misalkan kayak 3 hari aku pulang malam terus gitu ya, di kampus aku selalu pulang malam. Itu aku aja udah ngerasa kayak jauh banget sama mama sama papa, jadi kayak suka mellow gitu, aduh kangen sama papa mama gitu. Terus Iya, langsung- dianya langsung ke kamar. Nggak, kok kangen ya kita nggak ketemu pelukan. Iya. ketemu cuman pagi doang gitu aja udah kayak ngerasa jauh gitu. Berarti Catya ini sosok anak yang sangat membutuhkan keluarga ya. Iya. Bukan cuma orang tua ya, keluarga. Keluarga, adik juga. Family person nih. Family person. Apa jadinya kalau besok teh si Catya ini katakanlah sudah lulus kemudian merantau bekerja? Nah, itu sampai sekarang saya kalau udah kepikiran ya, saya melihat kecenderungan memang tugas perkembangan tuh begitu, dengan diskusi dengan beberapa teman yang seusia yang atau di atas yang sudah anaknya cuma 2, ternyata juga bukan ditinggal ya kan emang tugas kewajibannya sunatullah ya begitu. Iya. Saya akan selalu balik lagi, mama saya anaknya 7, sekarang juga sendiri. Jadi suka pengen nangis kalau udah cerita kayak ini. Saya pernah diskusi nih, salah satu dosen di Universitas di Jogja, beliau punya anak 2, kebetulan deket juga sama anak laki-lakinya. Yang pertama anak laki-laki, kalau saya anak kedua yang laki-laki. Dia cerita gini, kebayang nggak kita itu memupuk rasa cinta banget sama anak cowok kita, ternyata udah gede anak cowok kita tuh mencintai perempuan lain. Terus dia juga pergi gitu kan, dinas kerja dan dia pergi dengan perempuan yang dicintainya. Terus aku tuh denger itu sampai nangis. Oh shit. Iya, itu akan terjadi juga sama saya gitu. Tapi akhirnya saya akan hidup tidak selamanya juga harus sama berputar. Dan saya juga melihat mungkin papa sama mama juga dulu begitu. Saya waktu dari menikah dan dibawa ke Jogja, nangisnya nggak berhenti. Dari kamar ke ruang tengah nangis lagi, dari dengerin radio nangis lagi, karena di situ lagi siaran gini, wah buat Teh Ocha selamat jalan ya bla 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 gitu. Saya meninggalkan orang-orang yang saya sayangi dan orang-orang yang menyayangi saya gitu. Di Jogja saya nggak punya keluarga besar, nggak punya teman, nggak tahu juga Jogja gitu. Anak kan saya nggak kuliah di sini juga. Ya itu akan jadi titik balik aja, bahwa hidup itu ya harus begitu, siap nggak siap. Yang penting bisa mengantarkan anak mandiri, bahagia, sukses, manfaat buat orang. Udah, kayaknya harus cukup bahagia dan mendoakan gitu. Wah, Jadi melo. Kalau ditanya nih, Iya. Teteh cemburu nggak kalau Catya atau adiknya siapa? Yes kak. Yes. Yeska pacaran? Yang saya cemburunya ke anak yang cowok. Ke cowok. Yang Oh iya cowok. bener. Iya. Iya. Bener sih. Ini dicemburinnya sama papahnya. Oh gitu. Ah. Dan papanya sendiri bilang? Kelihatan banget. Sebenarnya nggak bilang, tapi kalau misalkan nih Catya mau izin gitu sama pah aku mau pergi sama ini si A gitu. Terus papa tuh kayak tapi pulangnya jangan malam-malam kayak gitu. Terus paling dibilangin ngapain sih udah malam kayak gini, udah di rumah aja gitu. Itu tuh berarti papa Iya, tuh nggak iya, suka Oke, gitu. bukan karena nggak suka sama orangnya ya? Iya, tapi emang kayak gimana ya, kalau Catya jalan sama ini tuh pasti papa kayak ngerasa Ya, bahasa tubuhnya terus berubah. iya gitu. gitu, udah kelihatan banget gitu. Tapi ya di luar anak-anak saya juga selalu berdiskusi terkait itu ya, karena mau nggak mau sudah besar. Saya dari dia sudah mulai suka dengan lawan jenis, sebenarnya masih kecil karena pasti akan dibandingkan dengan zaman saya ya. Betul. Zaman saya dulu SMP SMA enggak, kuliah aja mau gitu ya. Betul. Tapi ya udah, kalau namanya rasa itu kan datang sendiri ya gitu. Tapi saya selalu bilang jangan terlalu deep, biasa aja gitu. Saya selalu bilang sama papahnya untuk deket sama anak perempuannya biar ada sosok laki-laki. Kalau ada apa-apa akan selalu backup. Pernah saya akan cerita sedikit. Kita kan punya grup nih. Dia pernah izin mau ke dokter gigi diantar sama teman cowoknya gitu. Nggak boleh itu sebenarnya ya, karena satu mungkin
masih kecil, masih SMA gitu atau masih kuliah, udah nanti aja gitu, masih agak ketakutan gitu, takutnya mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dia izin, boleh nggak aku ke dokter gigi diantar, tapi habis dari dokter gigi mau makan bareng. Papahnya langsung gini, gak usah diantar papa aja, papa sekarang pulang dari kantor gitu. Itu kan lewat grup tuh ya. Saya lagi posisi di luar nih, baca. Kalau papahnya udah masuk, saya biasanya akan diem karena nanti takutnya beda. Si anak tuh kayaknya rada sakit hati ya digituin. Nah, berarti kan nggak boleh ya, karena kan biasanya tuh papahnya cenderung orang yang selalu boleh gitu. Karena memang nggak pernah macem-macem. Udah, saya masih di jalan, posisi ini kayaknya anak nggak jadi gitu. Saya pulang duluan, ternyata iya dia lagi nangis gitu, matanya udah sembab gitu. Saya ajak ngobrol, saya peluk. Nanti kalau papa pulang, minta maaf sama papa. Kamu nggak boleh benci, harusnya bersyukur. Ada orang tua yang sangat perhatian gitu. Ngapain diantar, udah sama papa aja gitu. Saya pikir sih, saya melihat papahnya nggak mau terganggu karena waktu itu SMA akhir ya, dia mau ujian. Dan dia tuh sempet yang bilang gini, kenapa sih kalau teteh ngomongin cowok tuh kayak nggak suka papa itu gitu. Terus papahnya, aduh teh, kamu bisa nggak kalau fokus dulu belajar, takutnya mau ujian keganggu. Kalau seandainya ada sosok itu tuh teteh tuh jadi semangat belajar gitu, jadi bahagia, dia bilang gitu. Ini teteh jadi bahagia, sekolah banget lah ya. Ada motivasinya. Iya betul. Terus papahnya bilang gini, aduh teh, bahagianya seberapa lama? Di situ saya langsung benar-benar menyentuh ya. Saya aja sebagai seorang ibu, papahnya sampai sebegitu ya, misalnya, aduh teh, bahagia itu berapa lama sih gitu. Nah akhirnya saya deketin Catia, itu kan panggilnya teteh di rumah. Saya deketin, coba dicerna lagi, artinya tuh kamu harus bisa merespon positif, papa tuh berarti sangat sayang sama kamu gitu. Akhirnya dia juga melo, papahnya dipeluk-peluk minta maaf gitu. Dan benar sih, bahagianya cuma sebentar. Berapa lama ini? Langsung kebukti ya. Kebukti ya. Terus bener ya kalau namanya papa sama mama tuh gitu. Cuma pesannya sama sih sama mama saya, bahwasannya ketika kamu ini pesannya mama saya ke saya. Jadi ada sedikit cerita, saya sempat galau teh. Oh iya. Satu waktu saya sempat galau. Saya lagi nyetirin, waktu itu diminta nganterin mama saya kemana kayak gitu. Saya lupa, ke pasar atau kemana kayak gitu. Lagi baru keluar rumah dan lagi preparing, lagi diem di mobil gitu. Tiba-tiba mama saya nyeletuk. Padahal saya belum ada cerita apa-apa. Maksudnya mungkin seorang ibu merasakan anaknya sedang ada apa-apa ya. Sedih. Tiba-tiba mama saya nyeletuk gini, kamu boleh sayang, cinta sama orang, tapi jangan 100% kayak ya gini jadinya. Itu posisi saya belum cerita apa-apa tuh ke mama saya. Tapi udah ngerti ya. Udah ngerasain. Di situ kayak berasa ditonjok sih. Di situ kayak bener, itu sampai saya speechless sendiri deh, kayak gila nih, ini gila nih. Kok tahu? Yang pertama kok tahu, dan itu bisa nusuk banget gitu loh Terus katanya. kamu ngerasa bahwa mamamu sayang banget itu? On a regular basis tetap kerasa sih teh, bahwa cinta dan kasih sayang orang tua kerasa sih kesehariannya. Cuma di situ kayak itu kayak satu titik di mana, anjir gitu. Ini ngena banget nih. Artinya bener yakin kalau ada ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak ya. Iya itu bener-bener, even saya belum cerita pun mama saya bisa seperti itu kayak gitu. Itu sih, itu. Iya, kalau anak laki kayaknya gitu ya. Habis itu langsung cerita semuanya. Abis itu langsung Iya. blar. Iya deh, mana. Jadi Bridging yang sangat bagus dari mama. Mungkin nyambung ya dari pertanyaan dari gue. Tadi udah sempat disinggung sama Teteh soal sifat suami Teteh seperti apa, sifat Teteh seperti apa. Nah, yang jadi tantangan juga adalah ketika sudah memasuki usia pernikahan dan kemudian punya anak, punya cara sendiri-sendiri. Ya. Nah, gimana kemudian Teteh untuk mengelola itu tadi, emosi antara emosi Teteh dengan emosi suami Teteh seperti apa? Oh ya, karena bener akan berat ya. Saya akan flashback, apalagi dengan background yang berbeda-beda. Saya orang yang sebelumnya bekerja dari pagi sampai sore, terus pindah ke Jogja tuh yang di rumah saja. Saya ada fase karena tidak langsung hamil waktu itu kan, ada jeda dulu beberapa bulan, mungkin harus ada Allah kasih waktu untuk adaptasi gitu.
saya melihat setiap hari kalau suami saya pergi ke kantor, saya tuh kayak jealous gitu. Langsung nggak pernah memberikan raut muka yang ya mendoakan suami mau pergi. Saya diam aja kayak jealous. Dan dalam pikiran saya gini, kenapa sih saya nikah nggak manfaat gitu? Cuma di rumah dulu zamannya ada telenovela. Jadi nontonnya telenovela udah bosen gitu. Karena satu Jogja asing buat saya. Saya nggak punya teman. Iya, nggak ada keluarga tadi. Keluarga suami juga kebetulan cuma sedikit dan bekerja dua-duanya. Adiknya 2 juga nggak pernah ada di rumah gitu. Karena waktu awal nikah kan satu rumah sama keluarga suami. Nah, ada satu fase saya merasa tidak bermanfaat di saat setelah saya menikah gitu, karena diem di rumah gitu. Saya sering pulang. Kebetulan ibunya suami, ibu mertua bilang kalau mau pulang diizinkan aja pulang gitu kan, masih adaptasi. Ya suami saya juga mengizinkan pulang tuh nggak pernah sehari 2 hari, 2 bulan. Itu lama sih. Iya, saya masih karena kebetulan keluarga besar saya juga tipikalnya selalu bareng-bareng kemana-mana bareng. Jadi selalu kangen kalau nggak kangen ngumpul gitu. Pasti kalau ngumpul tuh seru gitu. Sering pulang. Suami saya punya pengertian yang cukup luar biasa. Punya anak. Waktu itu akhirnya punya anak, ya mau punya anak aja pulang lagi gitu ke rumah, ke mama, balik lagi punya bayi. Ada hal-hal dimana kalau punya anak, menurut saya sebagai seorang istri, saya kepengennya tuh ada suami terus kan, bareng-bareng membesarkan anak. Tapi kan suami kerja nih dari pagi sampai sore, itu harus ada adaptasi. Betul. Ya, dan ya egonya juga ya udah. Ada beberapa hal yang saya merasa juga kayak ngurus anak tuh kayak nggak ada meaningnya. Ternyata kan itu bisa dihikmahi tuh setelahnya gitu. Allah tuh berarti sayang banget. Saya tuh memang dikasih waktu di Jogja tuh beradaptasi, membesarkan anak-anak gitu, sehingga golden age-nya dengan ibunya gitu. Terus karena papahnya lagi sibuk, saya tuh sempat juga bukan marah ya, saya merasa takut anak-anak saya nggak disayang sama papahnya. Beda loh ternyata tipikal saya, ya terus terang ya, saya merasa gini, papap saya itu kan sangat perhatian sama anak-anaknya. Anak-anak saya inget gitu, anak-anaknya dulu adik-adik saya misalnya pipis, papap saya gantiin popok, terus ke anak-anaknya nyuapin. Nah, tipikal suami saya tuh enggak banget sama anak kecil. Enggak suka kayaknya sama anak kecil. Iya, saya tuh merasa takut anak-anak enggak deket sama papahnya. Takut ternyata papahnya enggak sayang sama anak-anaknya. Takut kalau kasih sayang itu hanya dapatnya dari saya gitu. Kalau pagi-pagi nih saya mau mandiin, saya akan minta, pokoknya mandiin sekarang harus ditemenin. Sebenarnya saya bisa sendiri, tapi minimal nemenin atau megangin. Kan sentuhan itu butuh ya gitu. Ada kelekatan itu tuh butuh gitu. Afeksi ya. Iya, terus udah gitu. Ya ditungguin. Terus pernah anaknya pup malah pergi, bau gitu. Bau gitu ya. Terus pergi, saya panggil lagi. Iya emang bau gitu, minimal nemenin di sini. Saya yang nyebokin, tapi nemenin. Saya selalu gitu. Karena pernah saya titip, saya mau mandi nih, saya titip mau mandi gitu. Lagi mandi, nangis malam-malam kan masih bayi. Baru bisa mandi nih. Loh kok nangis terus ya, kok nggak digendong ya? Saya tuh belum selesai mandinya, tapi karena udah nggak kuat nih dengar suara tangisan bayi. Tahu nggak? Papahnya ngorok. Anaknya yang nangis, terus saya langsung gendong. Saya sampai nangis gini. Ternyata tuh dia tuh nggak kebangun, anaknya nangis gitu. Itu tuh masih kebayang sampai sekarang. Kayak terus dia kebangun, terus kayak merasa bersalah. Nangis ya, maaf ya aku soalnya kan lagi tidur kan nggak tahu gitu. Padahal tuh di sampingnya nangisnya kenceng banget loh. Nah di situ tuh saya merasa bahwa aduh ini kayaknya tipikal orang tua yang nanti akan jauh dengan. Saya pernah berpikir gitu. Khawatir ya. Khawatir nih nanti takut nggak disayang. Nah lama-lama melihat begitu, saya buka diskusi juga sih sama suami gitu. Suami saya tipikal pekerja workaholic. Jadi workaholic. Dari pagi sampai sore, nanti malam buka laptop lagi tuh saya kapan dielus-elusnya gitu ya. Dielus-elusnya tuh laptop aja tiap hari. Jadi teman-temannya udah tahu, Cak, kamu tuh istri kedua, istri pertamamu ini, istrinya Mas Iwan ini gitu.
Ya saya harus asertif juga saya menyampaikan itu. Ternyata laki-laki itu juga kalau sudah berkeluarga, punya anak, ya udah punya istri dan punya anak, visinya juga beda ke depan gitu. Ya harus ke depan ya. Awal-awal saya merasa nggak disayang gitu. Terus ini juga sebagai parenting juga ya, bekal buat kalian. Kalau mau memang harus disampaikan gitu. Ada beberapa hal kan, kebutuhan lahir batin gitu ya. Saya merasa gini, saya sudah capek nih ngurus anak 2 gitu kan, kalau tidur juga pengen dipeluk misalnya gitu. Itu kan tadinya saya biasa aja, tapi lama-lama kok kenapa enggak ya, tiap malam depan laptop terus ya. Nah di situ saya sampaikan, saya sudah mencurahkan semua perhatian saya ke anak-anak. Saya minta kalau anak-anak juga pengennya digendong, ya akhirnya bukan nggak sayang, tapi mungkin nggak kepikir sebelumnya. Kirain untuk hal itu tuh udah cukup ya sama ibu sama istri. Enggak, saya bilang enggak. Ada peran ayah di sini. Iya. Terus kalau sudah besar ternyata dia juga nggak bisa kalau ngajarin ngaji gitu-gitu. Ya saya tanya aja deh nanti sama Teh Cate, apakah dia pernah nggak diajarin baca ngaji sama papanya, enggak, atau diingetin sholat, enggak gitu. Jadi ya udah, untuk hal itu papa memang nggak bisa gitu, minta tolong mama yang tapi untuk beberapa hal ya papanya support gitu. Mungkin ini nyambung sama pertanyaan ini sih dikit. Ini kan kita cowok-cowok nih. Gimana? Mungkin kita kurang memahami persepsi seorang wanita gitu. Maksudnya pandangannya saat ini adalah yang namanya parenting tuh ya tugasnya ibu. Kayak gitu. Cenderung ke ibu aja ya. Parenting itu tugasnya seorang mama ke anak kayak gitu. Ayah kerja Cari nafkah. Padahal ya emang sih, tapi iya, perlu dilurusin juga kayaknya. betul. Nah, Tapi di pikiran kalian nggak begitu kan? enggak, cuma Enggak. saya pengen nanya nih. enggak. Karena gini, saya ngelihat sendiri pada praktiknya peran seorang ayah atau seorang papa dalam mendidik anak itu sangat-sangat penting. Itu juga bisa membentuk karakter anak dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau menurut Teteh nih gimana? Maksudnya pandangan orang sekarang kan kayak gitu. Maksudnya pandangan orang masih yang parenting tuh tugasnya mama. Bahkan di dalam Islam juga bilang kalau madrasah pertama seorang anak itu adalah ibunya, kayak gitu. Menurut Teteh gimana sih? Kalau menurut saya sebenarnya itu case-nya akan berbeda-beda. Ketika menanya ke Iqbal, Wendy sama Ucup nanyain ke saya bisa jawab seperti ini. Tapi kalau case-nya nanya ke orang mungkin akan berbeda. Kan case-nya akan beda-beda. Betul. Saya bisa bicara begini, saya punya pola asuh dari seorang ayah yang sangat dominan untuk membesarkan anak-anaknya. Mama saya malah enggak. Untuk masalah pendidikan mama saya enggak gitu. Mama saya udah urusannya melayani suami, anak-anak mandiri udah gitu. Suami saya tipikal yang dibesarkan oleh ibu. Ayahnya enggak, karena dulu ibu ayahnya itu jauh. Ayahnya di Jakarta. Lama gitu kerja di Jakarta, ibunya di sini. Jadi dibesarkan oleh ibunya juga sibuk banget dia. Artinya kan nih pola asuh kami berdua aja kan berbeda. Kalau saya ya akhirnya berkoordinasi nih untuk beberapa hal pola asuh yang didapatkan dari orang tua suami, yang baik diambil, yang nggak baik nggak usah dicontoh. Saya juga begitu. Ada beberapa hal misalnya ya saya galak, ternyata kalau galak itu tidak efektif ditempatkan di era sekarang ya enggak. Saya tuh dulu sering loh dikasih masukan terlalu galak, terlalu keras gitu, karena ayah saya keras. Bapak saya tuh galak banget. Bahkan sama bapak mertua itu pernah juga kalau habis ngajarin ngaji tuh kan, kalau anaknya lele tuh saya marah gitu. Masa ini kemarin udah diajarin gitu. Karena saya juga dulu gitu. Masih ke bawah ya? Masih ke bawah. Terus ayah mertua bilang gini, Cak, jangan sambil marah gitu. Kalau nggak bisa, udah nggak bisa aja. Terus akhirnya kita diskusi, kenapa ya bapak bilang begitu? Ya udah, namanya orang tua, iyain aja gitu. Marah itu sebenarnya kan emosi juga yang kita punya. Nggak apa-apa dikenalin. Kalau nggak bagus ya nggak apa-apa gitu. Itu akhirnya ya proses juga. Masalah membesarkan anak, karena suami juga tidak mengalami tidak mendapatkan pola asuh dari ayah secara dominan,
saya kan juga banyak literatur ya. Kalau misalnya anak dibesarkan oleh kelekatan dengan ayah yang luar biasa dekat, itu leadershipnya bagus, cara Betul, berpikirnya gitu kan. Artinya ada balance gitu. Saya yang sampaikan kepada suami. Oke, Berarti harus seimbang gitu ya teh. seimbang. Seimbang antara Diskusi aja, karena akan beda ya. Nanti Wendy ketemu pasangannya beda, Ucup. beda lagi. Kok ketawa teh? Iya, well, kan akan berbeda nih. Nanti kasusnya akan beda. Yang Iya, paling betul. penting itu menyelaraskan aja gitu kan. Betul. Kasusnya nggak akan sama dengan saya dengan pasangan saya Iya. gitu. Harus Balik lagi bersinergi. ke komunikasi itu ya teh. Iya, penting. Wawasan juga sih. Sama kalau kita nggak punya wawasan juga kan nggak ada yang betul. menstimulan ya. Yes. Ya harus belajar, karena belajar itu sampai mati kan, kita harus belajar. Kalau saya nggak belajar mungkin juga saya nggak peduli anak saya mau gimana, terserah lah gitu. Biarkan ya, tetap didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke. That's a quote. Bagus. Masih ada waktu nggak nih, Cup? Masih. Mungkin satu bahasan terakhir ya. Kemarin sebenarnya sudah sempat kita bahas nih teh di episode sebelumnya di podcast ini mengenai quarter life crisis. Nah, misalkan nih teh, satu waktu ini kan Catia udah memasuki umur 20-an ya, betul Ya. ya? Satu waktu tiba-tiba Catia datang ke teteh nih. Mah, kok hari-hariku atau kok sekarang aku gini banget ya, dalam artian Catia curhat nih, dia mungkin udah mulai masuk ke quarter life crisisnya. Dia sudah mulai merasakan, mengicipi bagaimana rasanya quarter life crisis. Kalau dari teteh nih, seperti apa pendekatannya teteh ke Catia, atau apa yang bakal teteh katakan kepada Catia Oke. mengenai quarter life crisis itu? Kalau gimana pun kita punya ego sebagai ibu dan ayah ya. Saya sama papahnya juga pasti ada keinginan yang ya sepertinya tuh kayak ya mana sih yang nggak pengen sempurna anaknya bahagia dapat ya gitu ya. Tapi lagi-lagi kami memang sepakat untuk memberikan ruang kepada anak. Kalau misalnya anak galau berkeluh kesah, ya kita dengarkan. Solusi ada di dia, kita hanya mengarahkan dari mulai apapun pilihan dia, dari kuliah dulu misalnya. Misalnya dia memilih salah satu contoh, misalnya dia memilih salah satu, dia jadi curcol juga nih teh. Dia punya Untold story. Iya, dia menemukan misalnya teman dekat cowok gitu. Kita tuh sebenarnya nggak menerima gitu. Saya ibunya, papahnya gitu. Tapi kita nggak bisa maksa juga. Iya. Nggak bisa maksa juga. Tapi kan ada doa-doa di balik itu. Saya mendoakan ya udah yang terbaik. Saya suka bukan membandingkan. Dia kalau kelihatan galau karena lihat mamahnya tidak, sepertinya kurang open dengan pilihannya sekarang misalnya, dia juga nggak mau cerita. Tapi saya akan melihat kalau dia lagi galau. Akhirnya dia juga cerita, mah gini ya, ya. Makanya saya akan selalu berusaha untuk beberapa hal. Kalau masalah dia ke depan di pendidikan dan sebagainya, dia kan lebih terbuka. Tapi untuk masalah pribadi, hubungan personal dia antara laki-laki dan perempuan gitu ya, dia agak kurang terbuka karena ada penolakan dari ibu dan ayahnya. Saya merasa itu, apalagi ayahnya gitu. Kalau saya sih masih oke gitu ya. Ada beberapa penolakan dari ayah ibunya, dia juga kayak menjaga diri juga. Bagaimana dia tidak terlalu sering keluar rumah gitu. Biarkan saya belajar, biarkan dia berproses gitu. Tapi saya selalu jaga diri. Kalau kamu tahu secara normatif mana yang boleh, mana yang enggak, tahu mana yang harus dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan gitu. Saya memberikan ruang ke dia, walaupun saya bilang enggak juga nggak bisa. Papahnya juga bilang enggak bisa gitu. Tapi kalau untuk kegalauan kita jadi pendengar aja, biar dia yang nanti menentukan. Dibalikin ke anaknya. Dibalikin ke anak, hanya ada pengarahan aja. Iya betul. Nggak bisa dia anak saya, tapi dia juga punya hidup. Catia ada yang mau diklarifikasi? Ke mama? Didek-dekan ya. Sebenarnya emang bener sih, aku benar yang tadi dikasih tahu sama mama, emang aku ngerasa emang mama sama papa tuh kayak kurang setuju kalau
misalkan Catia nih udah punya teman rasa sama deket gitu. temen cowok atau mungkin ya udah deket banget gitu sama temen cowok, tuh pasti papa sama mama kayak kurang kurang nerima gitu. Dan itu tuh selalu, makanya aku kalau mau cerita apapun tuh selain itu aja gitu sama papa mama. Dan kalau udah di misalkan nih sama Yaska nih kan, aku kalau cerita-cerita apa-apa sama adik ya Biasanya gitu. terus gitu ya. Iya gitu. Jadi pokoknya aku cerita sama adik cerita sama aku, ntar pokoknya jangan sampai ada yang dikasih tahu ke mama sama papa Orang kayak tua gitu. Kalau dikasih tahu nanti kita juga bakal bocorin kayak gitu kan, rahasia masing-masing gitu. Dan kalau udah disindir sama adik misalkan kayak, Teteh nih kemarin jalan lu sama ini gitu, aku udah mulai udahlah diem gitu, takut gitu, soalnya males debat juga gitu sama papa sama gitu. Takutnya ketika Catia udah kayak ngomongin soal cowok tuh papa sama udah nggak responnya tuh nggak bagus tuh, dan malah bikin aku jadi sakit hati sendiri kayak gitu. Jadi mending nggak usah dibahas kayak gitu. Ada yang sakit hati nggak di papa sama mama? Jadi mediator nih. Enggak. Jadi sebenarnya gini, seperti tadi ya, saya juga nggak mau kalau dia nggak cerita. Saya nggak mau juga kalau dia nggak cerita kalau ada. Tapi ya sebenarnya kalau nggak mau banget sih enggak, karena dia juga masuk jadi ngomongin ini gini gitu ya. Hampir gitu ya. keceplosan. Iya, saya responnya nggak terlalu responsif gitu, karena berharap dia masih anak-anak ini belum serius. Papahnya itu WA gitu selama acara berlangsung, mah kayaknya ada yang cowoknya itu deh, terus kayaknya dia tuh yang curhat ke saya gitu ya. Terus gimana, papa gimana? Ya mau dikenalin, tapi papa itu memperlihatkan respon yang tidak begitu bagus. Kayaknya Teh Catia tahu kalau aku nggak suka. Terus saya tuh gini, oh ya udah diliatin aja, dinikmatin bagian hidup gitu. Jadi papahnya juga cerita sama saya gitu. Kayaknya Teh Catia udah tahu nih kalau papahnya tuh nggak suka. Terus saya cerita, Teh, tapi enggak kok, dia pas dikenalin papa bilang maksudnya ya nggak mungkin ya kita di depan gitu. Saya juga pernah beberapa kali ketemu, cuma oh iya masuk gitu. Saya pernah loh ya, saya parkir dia baru datang di rumah gitu. Iya di rumah, dianterin tuh. Saya nggak mau keluar karena saya nggak mau menyapa. Kenapa? Berat buat saya, berat banget gitu. Saya diam di mobil beberapa menit. Ternyata mereka tuh saya lirik, mereka dulu lagi nungguin. Jadi kan saya juga nggak tega ya. Ini saya keluar, gitu basa-basi, masuk dulu gitu. Baru ingat nggak? Ya gitu deh. Jadi artinya satu sisi saya sebenarnya nggak mau dia ceritanya ke orang lain. Iya betul. Satu sisi ya manusiawi lah ya, namanya ibu ayah ada beberapa hal. Tapi kita juga tidak bisa memiliki dia sepenuhnya. Saya biarkan dia berproses tumbuh, berproses, menemukan. Siapa tahu menurut kita nggak baik, menurut dia baik, nanti akan ada jalan yang tepat gitu. Yes, keren sih, keren. Masih lama kalau dia nanti aku nikah sama siapa, nanti aku udah kuliah langsung nikah ya gitu. Saya langsung diam aja, papanya yang S2 dulu. Oke. Gitu. Iya. Mungkin kayaknya udah panjang ya Cup. Cukup lama. Lama loh. Nggak kerasa kan ya Teh? Nggak kerasa kan ngobrol kayak gini? Biasa, tapi untung bukan gibah. Hampir tadi. Mungkin lebih ke pesan ya Cup ya. Mungkin ada satu kata yang hendak Teteh sampaikan ke Catia mungkin Kalimat di kesempatan kali ini. Oke. Teruslah tumbuh, berproses. Jadi pengen nangis ya. Tumbuh, berproses, cari lingkungan yang baik. Saya tanya dari kecil tidak pernah meminta apapun, prestasi, juara 1-2. Yang penting manfaat untuk sesama di lingkungannya, di sekitarnya. Asah terus kepedulian gitu. Untuk apa kamu pintar tapi juga tidak manfaat?
Itu aja sih kalau aku ke Teh Catia. Jadi bahagia, kalau sesuatu yang tidak membahagiakan tinggalkan. Iya. Itu Cup. Itu Cup. Kalau tidak bahagia, tinggalkan. Itu lagi. Ya, bahagianya kan gak usah dicari, ditumbuhkan aja oleh diri kita sendiri. Oke. Kalau dari Catia nih ke Mama, ada apa yang mau disampaikan? Ayo. Apa ya pesannya ke Mama sih, mungkin ya tetap bisa ngebimbing aku lebih baik. Maksudnya walaupun aku udah mulai beranjak ke dewasa nih gitu, tapi tetap apa ya, pengennya tuh aku selalu dibimbing, selalu diawasin terus gitu pengennya. Kalau dilepas banget tuh kayak ngerasa Nggak disayang. udah nggak disayang lagi gitu. Walaupun aku udah gede pun tetap harus kayak diawasin terus, ditanya-tanyain terus. Teh besok mau gimana? Makanya intinya harus ditanyain terus gitu loh. Misalnya sebagai, walaupun teteh udah gede gitu, tetap harus diperlakukan seperti teteh waktu dulu kecil gitu pengennya. Nah, ya soalnya pernah aku nggak nanya-nanya, nggak ditanya, aku tuh pengen Bu, aku tuh lagi mau ada kegiatan, Bu, aku disemangatin, cuma disuruh nyemangatin. Iya gitu. Semangat Catia. Karena itu tuh berpengaruh juga gitu sama aktivitasku Betul, dan betul. moodku juga gitu. Dan ini sih yang paling penting adalah jangan ini sih, kalau misalkan nanti teteh udah apa ya, udah kayak kan sekarang udah punya temen deket cowok nih gitu, jangan terlalu ngeliatin nggak sukanya gitu. Karena itu tuh selalu jadi kepikiran gitu, kalau Mama sama nggak suka tuh apa aku jangan-jangan besok nggak boleh nikah. Iya gitu, aku sempat berpikir Teh Catia, seperti itu. nikahlah dengan pilihan Mama. Dijodohin nggak mau aku. Oh, jangan-jangan itu Tapi kan, tes buat si cowoknya. Jadi aspek emosional itu memang tidak susah untuk disembunyikan. Saya juga nggak pengen ya memperlihatkan itu, tapi ya manusiawi. Iya sih, Aspek benar-benar. emosi itu. Saya ngelihat papahnya juga. Papahnya mana ada. Kita pernah bareng-bareng. Dia pengen ikut gitu. Cowoknya tuh pengen ikut. Kita lagi makan bareng gitu. Papahnya dari Jakarta, dari bandara langsung ke tempat. Kita ngumpul, nggak langsung ke rumah. Tahu ada orang itu, papa tuh yang nyuekin, nggak nyapa sama sekali kayak gitu. Oke, kalau Masnya denger siap-siap aja ya. Habis itu komplain ke Teh Catia ya? Komplain. Enggak sih, Oh, kayak enggak. malah dia untungnya orangnya tuh positif, jadi ya udah nggak apa kan. Orang tuanya belum pengen anaknya kayak misalnya lebih terjun ke dunia serius gitu. Jadi nggak apa, nanti juga ada waktunya gitu. Nice. Keren. Aduh. Ini episode yang bikin pipi gue pegel. So Karena far. dari tadi senyum terus gitu. Kayak energinya tuh asik gitu. Energinya tuh asik gitu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Cup dan Wen? Iya, kasih masukan aku. Bukan kasih masukan. Atau mungkin conclusion aja? Konklusin aja sih ya. Soalnya udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Iya, Teteh sama Teh. bener. Soal gimana nanti kita jadi apa? Ayah, Iya. suami. Tapi jujur loh Teh, sama Cat, kita di awal emang udah kepikiran kenapa kan kita angkat soal isu parenting aja gitu. Ya secara jujur, secara pribadi aku juga nggak tahu soal itu, kurang paham, awam lah soal isu itu. Tapi udah mikirin ke situ gitu loh. Ketika nanti kita punya pasangan, kemudian kita punya anak, apa yang harus kita siapkan selain materi? Betul. Walaupun itu di tadi KUA kan ada pembekalan ya. Ya, Tapi pembekalannya gitu-gitu doang. Formalitas. 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 Yang bisa menciptakan atmosfer, karakter keluarga yang kamu inginkan ya kamu, kalian dengan pasangan kalian. Betul. itu sih kalau menurutku itu buat ya orang-orang di seumuran kita, Buat temen-temen menjadi nih. teman-teman ya. Yang akan atau yang sudah menjadi keluarga muda ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat yang harus disiapkan baik-baik sebelum melangkah lebih jauh gitu sih. Lagi-lagi berkeluarga bukan hanya soal sayang dan cinta aja. Iya. Ada komitmen di sana, ada Betul, planning ke depan, penerimaan. ada penerimaan, ada Banyak saling Pemahaman. apa namanya? Ada saling mengatur ego satu sama lain kayak gitu. Itu sih kalau dari gue. Dari Wendy mungkin. Wendy. Kalau dari gua mungkin ini sih. Yang poin paling menariknya itu tadi dari keluarga Teteh tuh komunikasinya ya. Pokoknya kita misal orang tua pengen apa atau istri atau suami pengen apa,
kalau bisa disampaikan. Walaupun pakai kode loh. Ya walaupun pakai kode. Siapa tahu yang misal istri atau suaminya nggak tahu kan. Ya. Terus si anak juga, kalau si anak pengen apa diomongin. Kalau mungkin keinginan si anak itu kurang sesuai dengan orang tua, Bener. itu nanti mungkin bisa dirundingkan atau gimana tuh? Ya, kuncinya adalah keterbukaan. Keterbukaan itu. Itu pelajaran yang saya dapati sangat-sangat dapati dari relationship saya yang sebelumnya juga ya. Bahwa keterbukaan semua. itu Oke, kita cukupkan sebelum curhat lebih panjang nanti kita Atau nggak gini, jadi. tidak semua yang kita mau itu sesuai dengan keinginan Iya, kita. betul. Tetap penerimaan itu Betul. harus lega. Jangan terlalu berekspektasi pada manusia. Iya. Waduh. Nanti ditinggalin. Kena lagi. Kayaknya kita bikin gue seru. Coba hitung berapa kata ditinggalin dalam episode Iya. ini. Tahu dibadis? Dihitung coba. Aduh, oke. Mungkin Jadi cukup ya. ya, Atau Kalau ada dari lagi? gue cukup sih. Komunikasi sama toleransi tadi. Keterbukaan. Iya, toleransi. Walaupun anak, saya tidak bisa memiliki sepenuhnya dia. Sama titipan juga sih. Betul. Well, so far ini sesi paling menyenangkan sepertinya. Kemarin-kemarin juga menyenangkan, cuma ini betul-betul insight yang sangat-sangat baru dan sangat fresh buat kita bertiga terutama ya. And I think it's enough for this session of podcast ya. Yes. Udah nggak ada lagi ya yang mau disampaikan. Well, thank you for listening this episode of podcast. Gue Iqbal. Gue Ucup. Gue Wendy. Saya Rosa Azhar. Saya Cate Iklima. And this is Howdy Laid Back.